Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan khutbah kali ini khatib ingin membacakan satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang 4 jenis manusia yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini terbagi menjadi 4 jenis manusia. Jenis yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman, seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah, kemudian hartanya dan ilmunya menjadikan dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimah, dan hartanya digunakan untuk menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia menyadari bahwa di dalam rezekinya tersebut ada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan zakatnya, dia tunaikan sedekahnya, dia pelihara anak yatim. Fahadha bi afdalil manazil, kata Nabi, kedudukan orang yang pertama ini bi afdalil manazil, mempunyai kedudukan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis manusia yang kedua, kata Nabi, wa abdin razaqahullahu ilman, seorang hamba yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yarzuqhu malan, akan tetapi dia tidak dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu diberi tapi harta tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa shadiqun niyah, akan tetapi dia memiliki hati yang baik, niat yang tulus, yaqul, dan dia mengatakan law anna limalan, kalau saja aku diberikan harta, la amiltu bi amali fulan, aku akan melakukan kebaikan yang sama seperti si fulan yang pertama tadi. Fahuwa biniyati fa ajruhuma sawa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang pertama karena niat baiknya. Kemudian jenis manusia yang ketiga, kata Nabi, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman, seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah SWT berupa harta, wa lam yarzuqhu ilman, akan tetapi tidak dikaruniai ilmu oleh Allah SWT, sehingga hartanya dia tidak tahu digunakan untuk apa. Dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, dia digunakan untuk berdosa. Maka la yattaqi fihi rabbah, hartanya tidak menjadikan dia bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahmah, hartanya dia tidak gunakan untuk menjalin silaturahim. Wala yattaqi wa ya'lamullah wala ya'lamullah fihi haqqan, dan dia tidak menyadari bahwa di dalam hartanya itu ada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, manusia jenis yang ketiga ini bi akhbathil manazil, memiliki kedudukan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang terakhir jenis manusia yang ketiga, wa abdin lam yarzuquhullahu malan wala ilman. Yang keempat ini yang paling menyedihkan. Lam yarzuquhullahu malan wala ilman, tidak diberi harta, tidak diberi ilmu juga. Angka tetapi jenis manusia yang keempat ini mempunyai niat yang buruk. Yaqul law anna li malan, seandainya saja aku diberikan harta, la amiltu fihi bi amali fulan, aku akan mengerjakan dosa yang sama seperti si fulan yang kelompok ketiga. Maka kata Nabi, fahuwa biniyati fawizruhu masawab, maka dengan niat buruknya itu dia mendapatkan dosa yang sama walaupun dia tidak berbuat maksiat karena niat yang buruk. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan yang pertama. Tatkala Allah Subhanahu wa taala karuniakan harta kepada kita, Allah juga karuniakan ilmu kepada kita, sehingga dengan ilmu tersebut kita gunakan harta ini menjadi perkara-perkara kebaikan, perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak menjadi golongan yang kedua, ini masih beruntung. Kalaupun dia tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tanamkan dalam hatinya perasaan yang sama, ingin seperti si fulan yang mana hartanya digunakan untuk kebaikan. Sehingga walaupun dia tidak beramal baik, tapi niatnya baik, dia sudah berusaha, dia akan mendapatkan pahala sama seperti golongan pertama. Dan ada perasaan sedih dalam hati, belum bisa mengikuti si fulan yang mana ketika diberikan harta dia gunakan untuk kebaikan. Dan perasaan ini dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhu, yang mana tatkala Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menginfakkan hartanya ketika akan perang ke Tabuk, maka ada sebagian sahabat mereka tidak bisa ikut karena mereka tidak memiliki harta untuk diinfakkan. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka kembali, mereka tidak bisa ikut. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan, sedang mata mereka bercucuran air mata, alla yajidu ma yunfikun, karena mereka tidak pernah mendapati harta untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi walaupun mereka tidak bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan kabar gembira kepada mereka yang tinggal di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Inna bil Madinati aqwaman", sesungguhnya di Madinah ada satu kelompok, "masirtum masiran wala qata'tum wadiyan", tidaklah kalian sahabat yang hari ini berangkat, mereka masirtum masiran, melalui perjalanan, menempuh perjalanan, wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian menyeberang suatu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka yang di Madinah mendapatkan pahala yang sama seperti kalian. Sahabat bertanya, wahum bil Madinah, apakah mereka di Madinah ya Rasulullah? Hum bil Madinah, ya mereka ada di Madinah. Hasabuhumul udzur, akan tetapi mereka terhalang oleh udzur, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sama kepada mereka karena niat baik mereka. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menjaga niat-niat yang baik. Bahkan untuk urusan dunia sekalipun, sebagaimana sekembalinya Rasulullah SAW dan para sahabat dari Tabuk, maka Rasul dan para sahabat berhenti sejenak di salah satu jalan menuju Madinah, yang mana Rasulullah SAW menghampiri seorang tukang batu, yang mana tukang batu ini nampak tangannya melepuh, kasar, dan kulitnya legam, merah kehitaman karena terpanggang oleh sinar matahari. Ketika Rasul menghampiri, melihat tangannya, Rasul bertanya, "Ada apa dengan tanganmu?" Maka si tukang batu itu menjawab, "Ya Rasul, saya bekerja membelah batu setiap harinya. Kemudian batu-batu itu saya kumpulkan, saya bawa ke pasar, kemudian saya jual. Kemudian uangnya saya gunakan untuk menafkahi anak dan istri saya di rumah." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW sekejap langsung mengambil tangan si tukang batu tersebut dan mencium tangan si tukang batu tersebut. Bukan hanya mencium tangannya, Nabi mengatakan, inilah tangan yang tidak akan pernah tertentuh, inilah tangan yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka selama-lamanya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Tabrani juga, ketika Rasulullah SAW sedang berdiri, melintas seorang pemuda,
seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini dikenal sebagai pekerja yang taat, pekerja yang giat. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika dia bekerja seperti itu dijadikan pahalanya fi sabilillah. Alangkah baiknya jika dia semangat bekerja itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah SAW menjawab, seandainya dia bekerja untuk anaknya yang masih kecil di rumah, menafkahi anaknya yang masih kecil di rumah, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Jika dia mencari nafkah untuk orang tuanya yang sudah lanjut usia, fahuwa fi sabilillah, maka dia pun di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri supaya dia tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia pun berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga seluruh aktivitas yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tabungan pahala kelak di akhirat. Untuk itu penting bagi kita untuk senantiasa meluruskan niat kita, semua aktivitas kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk itulah Allah ciptakan kita ke dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin sidang Jumat yang muliakan Allah SWT, walaupun Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada mereka yang tulus bekerja mencari nafkah untuk anak, istri, orang tua, dan orang di rumah, ini digolongkan fisabilillah, akan tetapi jangan sampai kita tetap harus memperhatikan masalah yang paling terpenting, yaitu masalah perintah salat. Jangan sampai kesibukan mencari nafkah sehingga menjadikan kita lalai terhadap perintah salat. Karena dikhawatirkan usaha dia mencari nafkah, maka tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah tatkala melalaikan perintah salat. Karena Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati shalah." Sungguhnya perkara yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba ketika di hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya baik, maka baik seluruh amal-amalnya. Wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya buruk, maka seluruh amal-amalnya pun ikut buruk. Maka hadirin muliakan Allah SWT, pentingnya bagi kita untuk memperhatikan masalah salat, sehingga usaha kita dalam mencari nafkah akan menjadi pahala di sisi Allah SWT, dan Allah SWT pastinya akan berikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa na'afani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minkum wa tilawatahu innahu was-samiul ghafur. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة